Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi auditing pendidikan tentang posisi auditing dalam lembaga pendidikan. Yang pertama yaitu penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Secara umum, mutu adalah sebagai pandangan dan karakteristik merata dari barang atau jasa yang memberi petunjuk kemampuannya dalam kepuasan kebutuhan yang diinginkan atau yang tersirat. Mutu mencakup input, proses, dan output pendidikan. Jadi, apabila di suatu lembaga pendidikan sudah dapat memenuhi persyaratan yang dituntut oleh pengguna jasa pendidikan, baik dari input, proses, dan output, maka lembaga tersebut bisa dikatakan bermutu. Nah, dalam suatu lembaga pendidikan, sistem penjaminan mutu atau quality assurance system dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penjaminan mutu atau quality assurance dan pengendalian mutu atau quality control. Penjaminan mutu pendidikan atau quality assurance diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Dari peraturan tersebut terdapat definisi bahwa sebagai kegiatan yang sistemik dan terpadu pada penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa. Sistem penjaminan mutu pendidikan dalam kegiatannya dipusatkan terhadap peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan cara mengukur dan menilai mutu sistem pendidikan, kinerja institusi pendidikan, dan mutu program studi. Kemudian dipandang sebagai instrumen kebijakan dalam mengefektifkan implementasi kebijakan untuk mencapai akuntabilitas suatu pendidikan terhadap masyarakat atau publik. Penjaminan mutu itu berorientasi pada proses, yang mana proses yang berlangsung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga memperoleh sebuah jaminan atau perlindungan kepada pelanggan agar terhindar dari sebuah kerugian atau kecacatan pada sistem pelayanan, baik produk atau jasa pendidikan. Yang kedua yaitu pengendalian mutu atau quality control. Pengendalian mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin yang dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Tugas dari pengendalian mutu atau quality control ini yaitu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti perencanaan, rancangan yang menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang seperti produk, pelayanan, atau proses, output, dan standar yang spesifik. Kegiatan pengendalian mutu mencakup mengenai metode yang secara umum seperti pemeriksaan yang tepat dan benar terhadap data yang diperoleh dan diolah, dan dengan menggunakan prosedur yang standar dan diakui. Tujuan pengendalian mutu adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal. Aspek yuridis dalam penjaminan mutu pendidikan. Jadi pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk menunjang mutu pendidikan di Indonesia ini. Salah satunya adalah dengan gerakan peningkatan mutu pendidikan yang dideklarasikan pada tanggal 2 Mei tahun 2002. Kemudian saya mengacu pada Bab 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Maka bisa diambil garis besar bahwasanya pemerintah telah memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia melalui undang-undang ini dengan setiap warga negara memiliki hak dan prioritas yang lebih untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Nah, kemudian saya mengacu lagi pada Undang-Undang Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016. Yang pertama, Pasal 1 Ayat 2, yakni sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Nah, berencana dan berkelanjutan kita ulik lagi, ini ada hubungannya nanti dengan renstra jangka pendek dan jangka panjang. Begitu kira-kira. Nah, lantas kemudian yang kedua, sistem penjaminan mutu internal pada Pasal 1 Ayat 3 merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Lagi-lagi, berencana dan berkelanjutan ini dijadikan patokan
terhadap undang-undang pasal yang pertama dan pasal yang kedua. Lagi-lagi acuannya ada di Renstra jangka pendek dan jangka panjang. Nah, tujuannya Renstra ini nanti kembali lagi untuk mengevaluasi apakah yayasan ini atau instansi ini cocok dengan tujuan yang awalnya dijadikan sebagai tolak ukur yang berencana misalnya. Jadi begitu kira-kira. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Saudara Royan, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf C dilakukan melalui audit mutu internal. Lalu, apa itu audit mutu internal? Yaitu merupakan kegiatan yang independen, objektif, dan terencana secara sistematik yang mana bertujuan untuk memberi nilai tambah bagi suatu unit yang diaudit. Dari peraturan tersebut dapat terlihat bahwa audit berada pada posisi evaluasi, sebagaimana pada gambar yang ada di PPT tersebut. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut, audit digunakan pada saat melaksanakan proses evaluasi dalam melakukan penjaminan mutu. Audit digunakan dalam membandingkan fakta pada lapangan dengan standar yang telah ditetapkan, karena salah satu cara untuk melakukan penjaminan mutu ialah dengan menetapkan serangkaian standar dan harus dipastikan bahwa standar yang telah ditetapkan tersebut sudah sesuai saat proses pelaksanaan nantinya. Untuk itu, evaluasi oleh audit sangat diperlukan dalam pelaksanaan standar tersebut. Jadi, penjaminan mutu dapat terlaksana dengan baik melalui evaluasi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.